Shalom teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali join. Teman-teman dapat cek kegiatan ibadah kita di channel YouTube GBT KAO Plain TV. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, teman-teman dapat cek di kolom deskripsi. Youth Online Service akan pindah jam tayang dari yang awalnya hari Sabtu pukul 5 sore menjadi Minggu pukul 9 pagi. Tanpa tunggu lama lagi, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Enjoy the service, God bless. Ya, shalom semuanya. Mari kita satukan hati kita kepada Tuhan. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan menyanyikan lagu pujian yang kami nyanyikan ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sinar kemuliaan-Mu. Tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini,
menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Ku
hanya kasih-Mu Bapa, dan lebih dari segalanya ku ingin tenang. Lebih dari segalanya ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu,
sayapmu menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu dalam lekat hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tuhan, benar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita ketemu lagi, kita sama-sama mau belajar ya tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang mau kita bahas hari ini adalah firman Tuhan yang udah gak asing lagi pastinya buat kita semua ya, yaitu tentang perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Kisah perumpamaan tentang anak yang hilang ini tentunya udah gak asing buat kita. Mungkin sejak kita sekolah minggu, sejak kita SD gitu ya, kita udah sering dengar kisah ini ya. Tapi gak apa-apa, kita mau bahas lagi sekarang ya. Mari sebelumnya saya mau ajak semuanya buat buka di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saya bacakan dengan cepat ya, perumpamaan tentang anak yang hilang.
Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari kepada keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Ya. Kisah perumpamaan tentang anak yang hilang, ya. Kita semua udah tahu cerita tentang itu, ya. Dan seringkali kalau kita tuh berpikir kalau kisah ini hanyalah tentang anak bungsu yang nggak baik gitu ya, yang dia minta harta bapaknya, terus berfoya-foya gitu, terus akhirnya dia terjatuh ya, semua hartanya habis, kemudian dia sadar dan dia kembali kepada bapaknya, kemudian diampuni, udah cuman gitu aja ya. Terus biasanya kita menghubungkan kisah ini dalam kehidupan nyata tentang orang yang berdosa terus bertobat terus diampuni sama Tuhan ya. Benar nggak salah ya, tapi bukan cuma itu aja. Di dalam kisah perumpamaan ini tokohnya tuh bukan cuma si bungsu ya, tapi ada 3 tokoh utama dalam kisah ini dan semuanya itu punya peranan penting ya. Kalau cuma si bungsu ya, terus buat apa Tuhan Yesus kasih perumpamaan kok seorang bapak punya anak 2 gitu ya, kalau bukan bapak punya 1 anak gitu aja ya. Jadi kita mau bahas ini ya. Kalau kita lihat nih latar belakang dari perumpamaan ini ya, kalau kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 15 tadi itu ya, itu di ayat awal ya, di ayat 1 sampai ayat 2 gitu ya. Itu saya bacakan sedikit ya. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 2.
Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang pada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi Tuhan Yesus itu memberi perumpamaan ini di depan para pemungut cukai dan para pendosa, juga di depan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, nah sekarang kita mau bahas nih 3 tokoh dalam kisah ini ya. Yang pertama ada si bapak atau si ayah ya. Ya, bapak ini merupakan gambaran dari Bapa kita di surga ya. Dia begitu pemurah, penuh kasih ya, dia memberikan kebebasan buat anak-anaknya sama seperti Tuhan ya, sama seperti Bapa kita di surga. Dia penuh kasih, dia pemurah, dia pemaaf ya. Nah, teman-teman yang mau kita bahas ya, di pasal 15 ini itu sebelum perumpamaan anak yang hilang ya. Jadi di pasal 15 ini kan ada 3 judul ya. Yang pertama kalau kita mau lihat ya, itu adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Kemudian yang kedua adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Baru ketiga adalah perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Di dalam 3 cerita ini, 3 perumpamaan ini ya, ini perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus ya kepada itu tadi ya, para orang Farisi, ahli Taurat, juga ada para pemungut cukai dan para pendosa lainnya ya. Di 3 cerita ini ada kesamaan, yaitu tentang kehilangan sesuatu yang berharga. Ya, nanti kalau kalian ada waktu kalian bisa baca ya. Yang pertama adalah tentang seorang gembala yang punya 100 ekor domba, kemudian yang satu tersesat hilang, terus si gembala nyari sampai ketemu ya. Lalu yang satunya lagi itu tentang seorang perempuan yang punya 10 dirham, kemudian 1 dirhamnya hilang, dia mencari ya sampai nyalain pelita, nyapu rumah buat nyari dirham yang hilang itu ya. Kemudian akhirnya ketemu dan dia juga bersuka cita. Kemudian yang ketiga adalah tentang si bapak yang anak bungsunya pergi meninggalkan bapaknya ya, yang kemudian akhirnya sadar dan akhirnya anak itu kembali ke bapaknya ya. Ketiganya sama, tentang kehilangan ya. Dan ketika yang hilang itu ditemukan ya, semuanya bersuka cita, mengadakan pesta ya, baik si gembala, si perempuan yang kehilangan dirham, atau si bapak yang kehilangan anak bungsunya itu. Setelah menemukan yang hilang itu, mereka semua bersuka cita gitu ya. Nah, tapi di dalam cerita anak yang hilang ini ada satu perbedaan ya, yang sama 2 kisah sebelumnya itu ya. Di dalam cerita anak yang hilang, si bapak ini tidak mencari anaknya ya, beda sama gembala dan perempuan yang mencari kemana-mana ya. Gembalanya kan dikatakan di situ si gembala itu mencari dombanya yang hilang. Kemudian perempuan yang kehilangan dirham itu juga dia menyalakan pelita, dia nyapu rumahnya, dia benar-benar berusaha buat nyari dirhamnya yang hilang itu ya. Sedangkan si bapak ini tidak nyari ya waktu si bungsu itu pergi. Nah, kenapa kok si bapak tidak nyari? Apa bapaknya tuh nggak peduli sama anaknya ya? Karena si bungsu itu pergi dengan kemauannya sendiri ya. Dia memang sengaja minta hartanya dijual, kemudian hartanya itu dijual. Dia pergi ke negeri yang jauh ya, dia berfoya-foya menghabiskan harta yang tadi itu yang udah dikasih sama bapaknya ya. Jadi bapaknya tuh nggak nyari gitu, karena dia tahu anaknya tuh pergi karena kemauannya sendiri ya. Tapi ketika si bapak itu lihat anaknya kembali, dia menyesali perbuatannya, si bapak itu menerima dan bersuka cita ya. Sama seperti Tuhan kita, Tuhan gak akan larang kita kemanapun kita pergi. Tuhan kasih kebebasan buat kita melangkah, menentukan apa yang mau kita ambil ya, yang kita jalani gitu ya. Tuhan gak pernah ngusir kita, tapi Tuhan gak mau sebenarnya kita itu jauh dari Tuhan ya. Tuhan tuh berusaha narik kita, tapi seringkali kita tuh nggak sadar kalau Tuhan itu berusaha menarik kita yang udah mulai jauh dari Tuhan ya. Tapi ketika pada satu titik kita sadar dan kita mau berubah, Tuhan pasti dengan senang hati menerima kita ya. Karena apa? Karena Dia Bapa kita yang baik, Dia Bapa kita yang pemaaf, Dia Bapa kita yang murah hati, yang mengasihi kita ya. Kemudian
tokoh kedua di dalam kisah ini adalah si bungsu, yang merupakan gambaran dari para pemungut cukai dan para pendosa yang dianggap sebagai kelompok yang tidak bermoral gitu ya, tidak beragama, yang harus dijauhi karena dipandang sebagai orang-orang yang tidak baik gitu ya. Nah, di dalam kisah ini kita tahu benar ya, kalau seringkali manusia ya, seringkali kita itu seperti si bungsu ya. Si bungsu tuh dia minta seluruh bagian warisannya, setelah itu dikasih, dia nggak memakai dengan baik, malah berfoya-foya sampai habis dan akhirnya melarat ya. Di dalam kehidupan kita seringkali kita tuh jadi seperti si bungsu ya. Kita mohon-mohon sama Tuhan biar dapat sesuatu yang kita harapkan ya. Kita mohon sama Tuhan biar kita dapat kerjaan, atau kita mohon sama Tuhan biar kita dapat nilai yang baik dalam ujian kita gitu ya. Tapi setelah kita dapat ya, kadang kita nggak mensyukurinya, kita nggak menjalankannya dengan baik gitu ya. Bahkan kita lupa kalau kita tuh dapat semua itu, dapat segala sesuatu yang baik itu tidak lepas dari campur tangannya Tuhan ya. Baru setelah kita jatuh ya, baru setelah Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang nggak enak gitu ya, baru kita ingat lagi sama Tuhan ya. Tapi nggak bisa ini tuh kita jadikan pegangan ya. Terus jadi kita mikir ya, nggak apa-apa kita berdosa, nggak apa-apa kita berbuat salah, atau nanti kalau udah mentok ya, kita bilang aja kita mau bertobat, kita mau minta maaf, Tuhan pasti menerima kita ya. Tuhan nggak mau yang seperti itu ya. Tuhan nggak mau kita yang bertobat asal-asalan tobat, kita yang kembali sama Tuhan asal-asalan gitu, dan nantinya saat kita bilang kita bertobat, kemudian kita kembali melakukan kesalahan-kesalahan kita ya. Tuhan nggak mau yang seperti itu ya. Di sini yang Tuhan mau adalah kita harus mati dalam tanda kutip ya, dan harus hidup kembali dalam tanda kutip ya, itu menjadi pribadi yang baru ya. Kita harus mati dalam tanda kutip, bukan mati dalam artian yang sesungguhnya ya, tapi kita harus mati dalam tanda kutip dan hidup kembali menjadi pribadi yang baru ya. Disebutkan 2 kali ya dalam kisah perumpamaan tentang anak yang hilang ini, disebutkan 2 kali di ayat 24 ya dan ayat 32. Di ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria ya. Kemudian di ayat 32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali ya. Jadi untuk mendapat pengampunan dari Tuhan, kita perlu menyadari kesalahan kita dan kita harus mau mati dalam tanda kutip ya, artinya meninggalkan hidup kita yang lama, meninggalkan dosa-dosa kita lama, dosa-dosa kita yang lama ya. Seperti si bungsu dalam ayat 17 dan 18 ya, dia menyadari keadaannya, lalu dia bangkit dan pergi pada bapaknya dengan rendah hati, dan dia sadar kalau dia salah. Jadi dia mau datangi bapaknya, dia minta maaf sama bapaknya, dia merendahkan hatinya, dia merendahkan dirinya ya. Dia kembali tuh, dia nggak nuntut minta jadi anaknya lagi, dia nggak minta sesuatu yang berlebihan ya. Dia merendah, dia mau jadi upahan bapaknya ya. Berarti dia benar-benar sadar kalau dia tuh udah salah ya, makanya dia mau mati dalam tanda kutip ya. Dia mau meninggalkan dirinya, dia meninggalkan statusnya yang lama dan kembali menjadi pribadi yang baru ya. Jadi supaya kita berkenan di mata Tuhan, kita perlu mati dalam tanda kutip itu ya. Kita perlu hidup baru menjadi pribadi yang baru, yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Kita harus meninggalkan diri kita yang lama ya. Jangan saat butuh kita minta-minta sama Tuhan, janji-janji sama Tuhan, habis itu kita lupa. Terus pas ada masalah lagi kita perlu Tuhan lagi, kita balik lagi sama Tuhan, kita mohon-mohon sama Tuhan ya, kita minta ampun sama Tuhan, kemudian kita ulangi lagi kesalahan kita yang sama ya. Jangan dikira Tuhan senang yang kayak gitu ya. Tuhan mengharapkan kita yang benar-benar baru, kita dengan diri kita yang baru, dengan pribadi kita yang baru, status kita yang baru, yaitu menjadi pribadi baru yang meninggalkan dosa-dosa kita yang lama ya. Kemudian tokoh ketiga dalam kisah ini adalah si sulung
si sulung ini merupakan gambaran dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, mereka orang-orang yang taat pada hukum, yang selalu menjaga penampilan dan kesucian diri mereka ya, sehingga orang tuh kalau lihat mereka kesannya wow gitu ya. Nah, anak sulung di dalam kisah tersebut digambarkan sebagai anak yang taat, anak yang rajin, anak yang ulet gitu ya. Bisa dilihat di dalam ayat 25 gitu, diceritakan kalau si sulung berada di ladang ya, berarti dia lagi kerja. Kemudian dikatakan bahwa si sulung setia melayani si bapak, tidak pernah melanggar perintah bapaknya, berarti dia anak yang baik ya, dia anak yang taat sama bapaknya ya. Nah, di dalam kisah ini ya sebenarnya tidak hanya si bungsu yang hilang ya, yang terhilang gitu ya, tetapi dalam kisah ini sebenarnya si sulung pun itu terhilang ya. Kok bisa ya, mungkin kita bertanya kok bisa si sulung itu terhilang, wong dia tuh selalu bersama-sama dengan ayahnya, dia nggak pernah pergi meninggalkan bapaknya itu ya. Ya bahkan dia melayani, dia tidak pernah melanggar perintah ayahnya ya. Kurang apa coba si sulung itu ya, dia salahnya dia tuh kan cuma dia mutung ya, karena iri adiknya pulang kok disambut padahal adiknya kayak gitu ya. Nah mungkin kadang kita merasa bukankah manusiawi kalau seperti itu gitu ya, dia cuman merasa kok udah adil gitu ya kan. Nah maka dari itu kita mau bahas ya, kesalahannya si sulung ini apa gitu. Ya, nah sebenarnya kesalahan utama si sulung ini adalah satu ya, dia tidak mengenal bapaknya dengan baik. Nah, mari kita mau buka lagi ya, lihat lagi di tadi cerita yang tadi di Lukas 15 itu, tapi kita mau baca aja yang di ayat 28 sampai 32 ya. Saya bacakan, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan bicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya padanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, si sulung ini merasa bapaknya tuh tidak adil. Ya, dia merasa dia tuh selama ini jadi anak yang baik. Ya, tapi dikasih anak kambing aja tuh belum pernah gitu. Sedangkan adiknya yang seperti itu kok dikasih anak lembu tambun, ya kan? Artinya selama ini si sulung itu taat sama bapaknya karena mengharapkan sesuatu. Ya, dia mengharapkan upah. Ya, dia lupa statusnya dia lupa kalau dia tuh anak bapaknya, ya kan? Bapaknya tuh pemilik rumah dan pemilik segalanya itu ya. Jadi semua milik bapaknya itu kan harusnya punyanya dia, tapi dia lupa. Yang jadi fokusnya dia, yang dia ingat cuma apa? Cuma ndak adil aja, adiknya kok dikasih lembu tambun sedangkan dia dikasih seekor kambing aja belum pernah ya. Kemudian lebih parahnya lagi, dia itu punya tujuan kalau dikasih anak kambing itu buat suka-suka sama teman-temannya ya, bukan buat sama bapaknya ya. Seringkali kita tuh kayak si sulung, kita merasa kita tuh sudah jadi anak Tuhan yang baik, kita merasa kita tuh sudah taat beribadah, bahkan kita rajin melayani ya, dalam pekerjaan kita juga kita baik, kita giat ya dalam bekerja gitu. Mungkin dalam sekolah kita juga kita sekolah dengan baik, kita rajin belajar gitu. Pokoknya kita menjadi pribadi yang baik ya. Kita merasa harusnya kita diberkati lebih daripada yang lain. Tetapi ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi pada kita yang tidak sesuai dengan kehendak kita, ya kita marah. Kita lupa kalau kita tuh anak Tuhan. Kita lupa kalau kita tuh punya Tuhan ya, Bapak kita. Ya, lah kenapa sih kok kita bisa seperti itu gitu loh ya? Ya karena kita tuh kurang mengenal Tuhan. Kita cuma tahu teori kalau kita tuh anak Tuhan ya, secara teori kita tahu oh kita tuh anak Tuhan ya, tapi kita tidak sadar kalau hubungan kita sama Tuhan tuh layaknya hubungan si sulung tadi terhadap si bapaknya ya. Si sulung itu patuh
taat sama bapaknya, dia setia melayani si bapak, ya. Tapi dia nggak tahu isi hati bapak yang sebenarnya, karena dia ngelakuin itu semua cuma sebagai kewajibannya dia, rutinitasnya dia sebagai anak, ya. Dan dia nggak tahu gitu loh, ya. Dan dia bekerja, dia melayani bapaknya, dia mengharapkan sesuatu, ya, dia mengharapkan reward sesaat, ya. Dia lupa sama rewardnya dia yang sesungguhnya, yaitu statusnya itu sebagai anak bapaknya, ya. Sama seperti kita, ya. Kadang kita nggak tahu, kita ya taunya kita rajin, kita taat, ya, kita menjadi orang Kristen yang baik, ya, secara teori. Nah, tapi kita nggak sadar kalau kita tuh tidak mengenal Tuhan kita dengan baik, ya. Karena apa, ya, itu kita kurang punya waktu buat Tuhan, ya. Kita seringkali terlalu sibuk sama segala kegiatan kita, segala rutinitas kita, segala aktivitas kita, ya. Saking kita rajinnya, saking rajinnya kita, saking giatnya kita bekerja dalam pekerjaan kita, ya, dalam sekolah kita rajin belajar, ya, kita juga rajin taat beribadah, melayani gitu, ya. Tapi kita lupa duduk diam sama Tuhan, kita lupa punya waktu berdua sama Tuhan, quality time sama Tuhan, ya. Kita ngobrol berdua sama Tuhan, itu kita lupa, ya. Maka dari itu hubungan kita sama Tuhan itu jadi jauh layaknya atasan dan bawahan aja gitu, ya. Kita lupa, kita nggak membangun hubungan yang baik sama Tuhan, ya. Jadi seringkali kita nggak bisa baca maksud hatinya Tuhan, ya. Ketika kita sukses, kita tahu itu berkat Tuhan, ya. Tapi kita merasa ya itu memang pantas buat kita karena kita ini orang yang baik, kita orang yang rajin, kita orang yang taat sama Tuhan, ya. Jadi kalau kita ini menjadi orang yang sukses, orang yang hebat, itu wajar karena memang ini rewardnya kita, ini berkatnya kita, ya. Tetapi ketika suatu saat Tuhan izinkan situasi yang tidak enak menimpa hidup kita, ya, kita akan merasa Tuhan tuh tidak adil, kita akan marah sama Tuhan, kita nggak terima kenapa orang lain yang hidupnya kayak gitu kok bisa dapat berkat yang lebih, ya, sedangkan kita yang sudah setia sama Tuhan kok kita mengalami hal yang seperti ini gitu, ya. Kurang apa toh kita sama Tuhan, kurang apa aku sama Tuhan, kok Tuhan tega ngasih cobaan ini sama aku, ya. Nah, maka teman-teman, mari kita mau belajar mengenal Tuhan, ya. Tuhan tuh Bapak kita, ya. Dia Bapak kita anaknya, itu bukan cuma sebuah ungkapan, ya, tapi itu kenyataan. Kalau kita benar-benar bisa jadi anak yang mengenal Bapaknya, ya, kita pasti bisa tahu isi hatinya Tuhan, kita pasti bisa memahami semua kehendaknya Tuhan, ya. Nah, tapi seringkali dalam hidup kita, ya, kita berdoa, kita rajin berdoa, tapi berdoa kita itu juga hanya rutinitas saja, ya, kewajiban kita karena ya emang udah kebiasaan kita setiap hari kita berdoa, sebelum makan kita berdoa, mau tidur mungkin kita berdoa, mau berangkat kita berdoa, tapi kita lupa doa kita cuma meminta, ya. Doa kita cuma minta Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan jagai gitu, ya. Kita cuma suruh Tuhan buat ngelakuin itu, kita lupa kita punya kita harus punya waktu buat Tuhan. Gimana kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mengucap syukur buat semua yang boleh kita miliki sampai saat ini, ya. Karena apa? Karena itu semua anugerahnya Tuhan, ya. Nah, kalau kita bisa jadi anaknya Tuhan yang baik, yang mengenal Tuhan dengan baik, ya, mengenal isi hatinya Tuhan dengan baik, ya, dijamin hidup kita akan jauh lebih enak dari apapun, ya. Hidup enak itu bukan berarti hanya sekedar kita punya materi yang banyak, oh kita kaya raya, kita punya banyak uang, kita punya banyak benda-benda apapun yang kita inginkan, kita punya semuanya. Bukan cuma itu aja, tapi lebih dari itu. Kita punya apa? Kita punya sukacita dalam hati kita punya damai sejahtera dalam hidup kita, ya. Dan pastinya kita punya kasih dalam hidup kita, ya. Karena buat apa kita punya harta berlimpah, buat apa kita punya jabatan yang tinggi, buat apa mungkin peringkat kita yang tertinggi di kelas, ya, kita punya prestasi yang luar biasa, tapi kita nggak punya sukacita, kita nggak punya damai sejahtera, kita nggak punya kasih dalam hidup kita. Teman-teman, mari kita mau sama-sama belajar jadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang mengenal hati Bapaknya,
ya. Ya, mari kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Kita siapkan hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan ini Tuhan. Kami boleh sama-sama belajar Tuhan tentang firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, biar kami ini boleh menjadi pribadi yang baik Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami ingin jadi anak-Mu Tuhan, anak yang baik, anak yang mengenal Engkau Tuhan, yang benar-benar mengenal Engkau, sehingga kami ini Tuhan boleh tahu isi hati-Mu Tuhan. Kami boleh tahu Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, biar kami ini Tuhan boleh Tuhan hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati hidupan kami Tuhan, Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati sekolah kami, Tuhan berkati keluarga kami Tuhan. Tuhan yang tolong Tuhan, biar Tuhan kiranya Tuhan nama-Mu boleh Tuhan terus dimuliakan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Bapa yang baik seperti Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.